Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita akan fokus ke satu konsep yang krusial banget dalam strategi kompetitif, tapi kadang suka terlewat gitu. Substitusi. Betul sekali. Sumber kita kali ini bab 8 dari bukunya Michael Porter, Competitive Advantage. Nah, misi kita nih, kita mau coba bongkar sama-sama, apa sih sebenarnya produk substitusi itu? Ini bukan cuma sekedar pengganti langsung loh ya. Terus gimana dampaknya ke persaingan, dan yang paling penting, strategi apa yang bisa Anda pakai? Baik buat bertahan atau malah buat menyerang. Iya. Tujuannya sih biar Anda bisa lebih, waspadalah sama ancaman tersembunyi, atau malah bisa lihat peluang baru. Dan ini penting banget, serius. Soalnya ancaman substitusi ini sering muncul dari arah yang nggak disangka-sangka, bukan dari kompetitor yang itu-itu aja. Bukan dari yang head to head ya. Tapi caranya beda banget. Kalau diabaikan, wah bisa bahaya. Tapi kalau dipahami, ini bisa jadi kunci inovasi juga. Oke. Mari kita bedah kalau gitu. Pertama-tama nih, apa sih sebenarnya substitusi kalau menurut Porter di sini? Bab ini bilang kita mesti mikir lebih luas kan? Betul, jangan sempit. Contohnya kan, kalau ski fiberglass gantiin ski logam, itu jelas ya substitusi langsung. Tapi gimana kalau mikirnya gini? Ski lintas alam jadi alternatif buat ski menurun. Sama-sama ski, tapi beda pengalaman. Atau bahkan lebih jauh lagi. Atau olahraga musim dingin lain. Atau malah liburan musim panas jadi substitusi buat liburan ski. Kan sama-sama buat rekreasi gitu. Nah, itu dia poin kuncinya. Fokusnya jangan di bentuk produknya, tapi di fungsi atau kebutuhan apa yang dipenuhi buat pembeli. Jadi, apa yang produk itu lakukan, bukan bagaimana bentuknya. Tepat. Produk Anda itu ngerjain job apa sih buat pembeli? Kalau definisinya luas dan generik kayak gitu, baru deh kelihatan peta potensi substitusinya. Yang tadinya nggak kelihatan, jadi ini bisa jadi ancaman atau ini peluang. Dan bentuk substitusinya bisa lebih ruwet lagi ya ternyata. Sumber ini ngasih contoh-contoh yang menarik juga. Ada substitusi yang fungsinya beda dikit, atau lebih luas, atau malah lebih sempit. Iya ya. Misalnya, truk lawan kereta api. Sama-sama mindahin barang, tapi kan implikasinya beda banget tuh ke logistik, cara bungkusnya, ukuran muatannya. Betul. Beda cara kerja jadinya. Atau pengolah kata yang gantiin mesin tik. Fungsinya mirip ngetik, tapi kemampuannya kan jauh lebih banyak. Atau popok sekali pakai versus popok kain. Nah itu juga. Yang satu menang di praktisnya, yang satu mungkin menang di biaya jangka panjang atau isu lingkungan. Gitu kan? Beda proposisi nilainya. Jangan lupa juga produk rekondisi. Di beberapa industri, kayak suku cadang pesawat misalnya, komponen yang direkondisi itu bisa jadi substitusi serius loh buat suku cadang baru. Oh ya benar, harganya biasanya beda kan? Harganya bisa jauh lebih murah, tapi fungsinya sama dan udah disertifikasi ulang. Jadi ini bukan barang bekas sembarangan, tapi alternatif yang valid. Terus ada lagi nih yang menurut saya unik. Integrasi ke belakang oleh pembeli. Jadi pembeli bikin sendiri gitu. Iya, betul. Misalnya perusahaan gede yang tadinya pakai jasa logistik pihak ketiga, terus dia bikin divisi logistik sendiri. Atau perusahaan yang pilih self-insurance, asuransi sendiri daripada beli polis. Oh, jadi mereka menggantikan layanan dari luar dengan kemampuan internal mereka sendiri. Itu juga substitusi ya. Itu juga substitusi. Dan ada satu lapis lagi nih yang perlu diwaspadai. Ancaman substitusi hilir atau downstream substitution. Maksudnya gimana tuh? Ini kejadian kalau produk pelanggan Anda yang kena ancaman substitusi. Misalnya, Anda jual komponen mesin bensin. Terus mobil listrik makin populer dan ngegerus pasar mobil bensin. Wah, iya ya. Jualan komponen kita jadi ikut turun dong. Pasti, permintaan produk pelanggan Anda anjlok, ya permintaan ke Anda sebagai pemasok juga pasti kena imbasnya. Nasib Anda jadi terkait sama posisi kompetitif pelanggan Anda itu. Oke. Jadi jelas ya, langkah pertama itu ya memetakan semua ini. Mikir kreatif, gimana caranya kebutuhan pelanggan itu bisa dipenuhi. Nah, kalau udah kebayang nih, peta substitusinya, pertanyaan berikutnya. Kenapa pembeli mau pindah? Apa sih yang bikin mereka beralih? Bab ini nyebutin 3 faktor utama ya? Intinya sih di 3 hal ini. Yang pertama, nilai harga relatif atau relative value price. RVP. Ini perbandingan total manfaat dibanding total biaya antara si substitusi sama produk yang lama. Ingat, total ya, bukan cuma harga beli.
Bukan cuma harga di label ya? Bukan. Kedua, biaya peralihan atau switching cost. Ini semua ongkos yang mesti ditanggung pembeli kalau mau pindah. Bisa uang, waktu, tenaga, risiko. Oke. Ketiga, kecenderungan pembeli buat beralih. Ini lebih ke karakteristik pembelinya sendiri, motivasi internalnya gitu. Oke, kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, RVP. Tadi dibilang bukan cuma harga beli, jadi apa aja yang dihitung nih? Nah, ini sering salah kaprahnya di sini. RVP itu mesti dilihat dari kacamata total cost of ownership. Apalagi kalau produknya awet atau biaya pindahnya mahal. Total biaya selama pemakaian kita. Iya, jadi masuk hitungan. Harga beli awal, jelas ya setelah diskon pajak dan lain-lain. Tapi juga semua biaya selama dipakai. Biaya operasional kayak listrik, bahan habis pakai, terus biaya tenaga kerja buat operasional atau maintenance, biaya perawatannya sendiri, potensi downtime kalau rusak, bahkan nilai jual kembalinya nanti. Wah, kompleks juga ya hitungannya. Contoh klasik kan ban radial truk sama ban bias. Ban radial harga belinya lebih mahal kan? Iya, lebih mahal. Tapi RVP-nya bisa jadi lebih bagus karena lebih awet, lebih hemat bahan bakar, terus ngurangin waktu truk nggak bisa jalan karena ganti ban. Jadi totalnya bisa lebih murah. Oke, jadi RVP itu juga ngelihat dampak ke kinerja pembeli secara keseluruhan ya? Tepat sekali. Gimana produk atau substitusi itu ngaruh ke rantai nilai si pembeli. Misalnya pasang konveyor otomatis, investasi awalnya gede mungkin. Iya, mahal pasti. Tapi RVP-nya bisa tinggi karena ngurangin biaya buruh. Bisa jadi ngurangin kerusakan produk, jadi packingnya bisa lebih simple, prosesnya jadi lebih cepat. Atau pupuk sekali pakai tadi, per buah mungkin lebih mahal. Tapi hemat waktu nyuci ya? Banget! Hemat waktu, hemat tenaga buat orang tua. Nilai waktu itu kan bagian dari RVP juga. Terus satu lagi, jangan remehkan persepsi nilai. Maksudnya? Substitusi itu kan seringnya barang baru, belum terbukti gitu. Jadi gimana nilai itu dikomunikasikan lewat iklan, demo, testimoni, garansi, itu penting banget. Signaling ini bagian krusial dari RVP, apalagi di awal-awal. Masuk akal, masuk akal. Jadi RVP ini hitungan komprehensif ya? Nah, faktor kedua tadi, biaya peralihan. Hambatannya apa aja nih biasanya? Biaya peralihan ini bentuknya macam-macam. Ada yang kelihatan jelas kayak keluar duit buat beli alat baru yang cocok sama substitusinya. Atau biaya desain ulang produksi pembeli biar bisa pakai bahan atau komponen baru itu. Itu biaya langsung ya? Iya. Ada juga biaya yang lebih lunak. Kayak biaya ngelatih karyawan pakai alat atau sistem baru. Waktu dan biaya buat ngetes substitusinya dulu sebelum dipakai beneran. Terus ada risiko juga kan? Risiko gagal gitu? Risiko kalau ternyata barangnya nggak sebagus klaimnya atau malah bikin masalah baru. Ini penting banget di industri tertentu. Terus bisa jadi perlu investasi lagi di hal-hal pendukung. Alat tes baru, spare part baru, software baru. Wah, banyak juga ya? Dan terakhir, ada biaya psikologis. Orang kan pada dasarnya malas berubah dari yang udah biasa. Ada resistensi internal gitu. Jadi hambatannya bisa lumayan ya? Nah, faktor ketiga tadi, kecenderungan pembeli buat beralih. Ini gimana maksudnya? Ini ngingetin kita kalau pembeli itu nggak seragam. Dua pembeli bisa aja lihat RVP dan biaya peralihan yang sama persis, tapi keputusannya beda. Kok bisa? Ya karena karakter mereka beda. Mungkin modalnya beda, kebutuhan spesifiknya beda, tingkat toleransi risikonya beda. Ada yang berani coba hal baru, early adopter, ada yang nyunggu orang lain dulu. Bahkan citra diri perusahaan atau si pengambil keputusan juga bisa ngaruh. Ada contohnya? Contoh di buku soal adopsi PC sama bisnis kecil itu nunjukin ini. Perusahaan yang lebih gede cenderung lebih cepat pindah karena kebutuhan olah datanya lebih kompleks dan mereka punya sumber daya lebih buat investasi awal dan ngatasin kalau ada gangguan pas transisi. Berarti peta ancaman substitusi ini nggak pernah diam ya? Sumber ini juga bilang ancamannya bisa berubah terus. Apa aja pemicunya? Betul banget, dinamis sekali. Ancaman bisa naik, bisa turun. Pemicu utamanya ya perubahan di 3 faktor tadi. RVP bisa berubah. Karena teknologi baru gitu? Bisa jadi. Ada inovasi teknologi yang bikin substitusinya jadi lebih murah atau lebih bagus kinerjanya. Atau sebaliknya, produk yang lama malah bikin inovasi balasan. Harga bahan baku naik juga bisa jadi pemicu. Misalnya harga energi naik gila-gilaan, tiba-tiba solusi hemat energi jadi menarik banget kan RVP-nya? Oke. Terus biaya peralihan juga bisa berubah? Bisa, dan seringnya cenderung turun seiring waktu. Kenapa? Mungkin karena ada standarisasi. Atau pionir-pionir udah buka jalan, udah ada cara atau prosedur buat pindah.
Atau muncul pihak ketiga, kayak konsultan atau integrator yang bantu proses pindahnya. Persepsi pembeli juga ngaruh dong ya? Pasti. Lama-lama kan ketidakpastian soal kinerja substitusi biasanya berkurang. Ada cerita sukses dari yang udah pakai duluan, jadi yang lain lebih pede. Tekanan dari kompetitor juga bisa maksa, wah dia udah pakai, masa kita enggak? Dan jangan lupa respon dari industri yang diserang ya. Nah itu, mereka kan nggak diem aja. Bisa aja mereka balas dengan nurunin harga, ningkatin kualitas produk mereka, atau coba bikin biaya pindah jadi lebih mahal buat pembeli. Ada pola yang katanya sering muncul nih pas substitusi mulai masuk. Namanya kurva S. Ini kayak gimana ceritanya? Iya, kurva S ini kayak ngegambarin perjalanan adopsi substitusi. Ada 3 babak biasanya. Babak awal itu lambat banget. Cuma sedikit yang berani coba. Biasanya yang paling untung atau paling nekat. Yang paling butuh atau paling berani ambil resiko ya? Betul, terus masuk babak lepas landas atau take off. Nah, di sini nih penetrasinya ngebut. Kenapa? Ya kombinasi tadi, RVP makin oke, biaya pindah turun, orang makin yakin, kompetitor udah mulai ikutan, makin banyak yang tahu, mungkin harga substitusinya turun karena udah produksi massal, muncul varian-varian baru, pemasoknya makin gencar jualan. Terus akhirnya melambat lagi. Iya, akhirnya melambat. Karena pasar yang gampang diambil udah habis. Tinggal sisa yang paling susah diyakinkan atau yang emang nggak terlalu butuh-butuh amat. Udah mau jenuh pasarnya. Contoh kaleng aluminium lawan kaleng baja buat minuman itu bagus ya buat gambarin ini. Awalnya pelan, terus ada momen penting ya. Betul. Pas ada pemain besar kayak Miller Beer mutusin pindah ke aluminium, itu kan ngasih sinyal kuat ke pasar. Persepsi risikonya turun. Ditambah lagi, sistem daur ulang aluminium berkembang, jadi RVP kaleng aluminium makin bagus, karena lebih gampang dan murah didaur ulang. Jadi kelihatan ya, meskipun ada pola umum, tapi lajunya bisa dipengaruhi banget sama kejadian tertentu. Dan langkah strategis pemainnya. Iya, dinamikanya itu bisa dikelola sebenarnya. Nah ini nyambung ke strategi dong. Gimana kita pakai pemahaman ini? Misalnya nih, kita yang punya produk substitusi, kita mau dorong produk kita ini. Apa aja kuncinya? Kalau mau ofensif, mau promosiin substitusi, ada beberapa langkah kunci nih. Pertama, jelas ya, tingkatin RVP substitusi Anda. Mau lewat inovasi produk kek, bikin proses produksi lebih efisien kek, pokoknya bikin lebih menarik. Secara fundamental lebih unggul gitu ya? Ya, kedua, pilih pintu masuk yang pas. Cari segmen pembeli mana yang paling ngerasain manfaat RVP produk Anda, atau yang biaya pindahnya paling rendah, biar dapat pijakan awal dulu. Buat pecah telur gitu ya? Nah, ketiga, kurangin gesekan pas pindah. Bantu pembeli ngatasin biaya peralihan, terutama pembeli gede atau yang jadi panutan. Kasih subsidi kek, training gratis, bantuan teknis, garansi khusus, pokoknya dibantuin nyebrangnya. Proaktif ya bantunya? Harus. Keempat, fokus ke signaling value. Karena barang baru, Anda mesti aktif nunjukin nilainya, biar orang nggak ragu. Kelima, bisa pertimbangkan strategi kayak integrasi ke depan terbatas. Maksudnya? Misalnya produsen bahan baku bikin sedikit produk jadi pakai bahannya itu buat nunjukin kalau bahannya bagus. Atau dorong pengguna akhir buat integrasi ke belakang biar ada tarikan permintaan dari bawah. Keenam, pastikan pasokan aman. Biar pembeli nggak takut kehabisan barang ya. Betul. Yakinkan mereka pasokan bakal cukup. Dari banyak sumber kalau bisa, biar mereka nggak ragu buat pindah. Oke, itu kalau kita di sisi penyerang. Gimana kalau sebaliknya? Kita nih yang industrinya lagi diserang sama substitusi. Bertahannya di mana? Strategi defensifnya ya kebalikannya. Pertama, tingkatin RVP produk Anda sendiri, biar lebih bagus dibanding substitusi. Turunin biaya, tambahin fitur, perbaiki layanan. Lawan balik di RVP ya? Iya. Kedua, kelola persepsi. Komunikasikan keunggulan produk Anda, mungkin juga kelemahan substitusi. Bangun lagi citra produk. Ketiga, kalau bisa, naikin biaya peralihan buat pembeli. Bikin produk Anda lebih nyatu sama sistem mereka, tawarin kontrak jangka panjang, bangun loyalitas merek. Jadi dibikin lebih lengket gitu ya? Semacam itu. Biar mereka mikir berkali-kali sebelum pindah. Keempat, lawan upaya tarikan dari hilir. Kalau promotor substitusi nyoba ngerayu pelanggan dari pelanggan Anda, ya Anda juga mesti aktif ke sana buat jaga preferensi. Kelima, soal tindakan darurat versus jangka panjang. Kalau biaya buat pembeli balik lagi ke produk Anda itu mahal sekali, pindah susah balik, mungkin perlu tindakan jangka pendek yang agresif banget.
Kayak banting harga gitu. Bisa jadi, sambil Anda usaha perbaiki RVP produk Anda buat jangka panjangnya. Jadi, nahan dulu sambil benah-benah. Sumber ini juga nyebut soal peran aksi kolektif industri ya, kapan ini perlu. Yah, kadang ancaman atau peluangnya terlalu gede buat dihadapi sendirian. Industri bisa gerak bareng. Misalnya bikin kampanye citra bareng buat promosiin kategori produknya. Atau R&D bareng buat inovasi. Atau bikin standar bareng. Bisa menetapkan standar biar kualitas seragam atau gampang dipakai bareng. Atau lobby regulasi bareng. Atau bareng-bareng ningkatin ekosistem pendukungnya, kayak ketersediaan barang pelengkap. Contohnya produsen kiwi di Selandia Baru itu kan mereka kerjasama buat standarisasi buah sama pemasarannya. Oh iya, biar pasarnya kuat bareng-bareng ya. Betul, aksi kolektif bisa efektif banget. Oke, jadi kalau dirangkum nih, memahami substitusi itu intinya maksa kita buat ngelihat lebih luas dari sekedar pesaing langsung ya. Jauh lebih luas. Ini soal ngenalin gimana kebutuhan yang sama bisa dipenuhi dengan cara beda, terus dianalisis pakai kacamata RVP, biaya peralihan, sama ngertiin siapa pembeli kita dan apa motivasi mereka. Dan jangan lupa, ini medan perangnya gerak terus. Dinamika substitusi kurva S tadi itu bisa dipengaruhi sama langkah strategis Anda. Mau Anda yang nyerang atau yang bertahan, kuncinya ya paham banget rantai nilai pembeli dan gimana substitusi ngubah hitung-hitungan mereka. Nah, sebagai penutup nih buat Anda yang menyimak, coba deh pikirin sejenak. Di industri Anda atau di area kerja Anda, ada nggak ya potensi substitusi yang mungkin udah mulai nongol atau masih jauh di depan, tapi selama ini kelewat dari radar Anda? Pertanyaan bagus tuh. Gimana RVP sama biaya peralihannya sekarang? Dan kira-kira bakal berubah gimana ke depannya? Jangan-jangan jawaban dari pertanyaan ini bisa jadi kunci buat keunggulan strategis Anda berikutnya. Bisa jadi banget. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.